Kaget anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Baik, Ibu, silakan duduk terlebih dahulu. Baik, Ibu. Baik, perkenalkan, saya Bidan Windy yang berjaga pada pagi hari ini. Baik, Ibu, sebelumnya saya akan menutup tirai terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu ya, Bu. Iya, Bu. Baik, di sini kita akan melakukan konseling mengenai kontrasepsi alamiah. Untuk prosedurnya, nanti saya akan menjelaskan apa itu kontrasepsi alamiah dan juga apa saja metode dari kontrasepsi tersebut. Yang bertujuan untuk agar Ibu mengetahui lebih lanjut mengenai kontrasepsi alamiah. Untuk lama tindakannya mungkin 10-15 menit. Apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Untuk saat ini belum ada, Ibu. Baik, apakah Ibu setuju dengan tindakan yang akan dilakukan? Setuju, Ibu. Baik, sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu kontrasepsi alamiah? Belum tahu, Ibu, sama sekali. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kontrasepsi alamiah, yaitu adalah suatu cara atau metode yang aman dan ilmiah untuk mengetahui kapan masa subur wanita atau metode ini dapat dipakai baik untuk menjadi hamil maupun untuk menghindari atau menunda kehamilan. Baik, di sini saya akan menunjukkan gambarnya, Ibu ya, agar Ibu lebih Baik, paham. Ibu. Baik, yang pertama ada metode kalender. Metode kalender atau pantang berkala merupakan metode keluarga berencana alamiah (KBA) yang paling tua. Ini manfaatnya yaitu sebagai alat pengendali kelahiran atau mencegah kehamilan, dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual saat masa subur atau ovulasi untuk meningkatkan kesempatan bisa hamil. Kemudian di sini yang kedua yaitu ada metode suhu basal. Suhu tubuh basal adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau dalam keadaan istirahat atau tidur. Pengukuran suhu basal dilakukan pada pagi hari setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Pencatatan suhu basal untuk mengetahui kapan terjadinya masa subur atau ovulasi. Kemudian di sini ada metode sibling ya Ibu ya. Ovulasi sibling yaitu satu cara dan metode yang aman dan ilmiah untuk mengetahui kapan masa subur wanita. Metode ini dapat dipakai baik untuk menjadi hamil maupun untuk menghindari atau menunda kehamilan. Metode ini sangat sederhana, murah, dan mudah diterapkan karena berdasarkan pengamatan diri sendiri terhadap gejala-gejala yang secara alamiah dialami oleh setiap wanita yang normal. Metode yang ovulasi siblings ini juga diartikan dengan metode Lindy-Servix. Kemudian di sini ada metode simbotermal. Metode ini gabungan dari dua metode yang sudah diuraikan di atas, sehingga tingkat keamanan sangat tinggi. Keuntungannya, hari-hari mendekati ovulasi dapat diketahui dari bentuk lendir dan kapan masa subur berlalu, diketahui dari kenaikan suhu tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat kontrasepsi keluarga berencana alamiah. Yang pertama, pasangan secara sukarela menghindari senggama pada masa subur ibu atau ketika ibu tersebut dapat menjadi hamil, atau senggama pada masa subur untuk mencapai kehamilan. Metode keluarga berencana alamiah berdasarkan kesadaran penuh dari siklus reproduksi ibu tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan wanita yang tidak boleh keluarga berencana alamiah. Yang pertama, perempuan yang dari segi umur, varietas atau masalah kesehatannya membuat kehamilan menjadi suatu kondisi risiko tinggi. Yang kedua, perempuan sebelum mendapat haid atau menyusui segera setelah abortus.
Yang ketiga, perempuan dengan siklus haid yang tidak teratur. Yang keempat, perempuan yang pasangannya tidak mau bekerja sama atau berpantang selama waktu tertentu dalam siklus haid. Yang kelima, perempuan yang tidak suka menyentuh daerah genitalianya. Kemudian, manfaat kontrasepsi berencana alamiah. Untuk kontrasepsinya, yang pertama dapat digunakan untuk menghindari atau mencapai kehamilan. Yang kedua, tidak ada risiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi, tidak ada efek samping sistemik, dan juga murah atau tanpa biaya. Untuk yang non-kontrasepsi, meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga berencana. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang sistem reproduksi pada suami dan istri. Yang ketiga, memungkinkan mengeratkan hubungan melalui peningkatan komunitas suami dan istri atau pasangan. Kemudian saya akan menjelaskan kerugian keterbatasan kontrasepsi keluarga berencana alamiah. Yang pertama, keefektifan tergantung dari kemauan dan disiplin pasangan. Yang kedua, perlu ada pelatihan sebagai persyaratan untuk menggunakan jenis KBA yang paling efektif secara teratur. Yang ketiga, dibutuhkan pelatih atau guru KBA, bukan tenaga medis. Yang keempat, pelatih atau guru KBA harus mampu membantu ibu mengenali masa suburnya, memotivasi pasangan untuk menaati peraturan jika ingin menghindari kehamilan, dan menyediakan alat bantu jika diperlukan, misalnya buku catatan khusus, termometer oral atau suhu basal. Yang kelima, perlu pantang selama masa subur untuk menghindari kehamilan. Yang keenam, perlu pencatatan setiap hari. Yang ketujuh, infeksi vagina membuat lendir septik sulit dinilai. Yang ke-8, termometer basal diperlukan untuk metode tertentu. Yang ke-9, tidak terhitung dari IMS, termasuk HBV atau virus hepatitis B dan juga HIV atau AIDS. Baik, Ibu, berdasarkan saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Baik, Ibu, tidak ada. Baik, apakah Ibu sudah paham mengenai apa yang telah saya jelaskan, Ibu? Sudah, Ibu. Bisa diulangi, Ibu, apa itu kontrasepsi alamiah? Jadi, kontrasepsi alamiah itu suatu cara atau metode yang aman dan alami untuk mengetahui kapan masa subur wanita. Metode ini dapat dipakai baik untuk menjadi hamil maupun menghindari atau menunda kehamilan. Baik, Dan ada dua cara metodenya, yaitu ada metode basal dan ada juga metode kalender Ibu, seperti itu. baik, benar sekali, Ibu. Yang pertama, saya evaluasi kembali. Kontrasepsi alamiah itu kontrasepsi aman dan ilmiah untuk mengetahui kapan masa subur wanita. Itu ada 4 metode. Yang pertama ada metode kalender, metode basal, metode sintotermal, dan juga metode Billings. Dan juga metode alamiah ini terdapat syarat untuk menggunakan kontrasepsi, dan juga wanita tidak boleh menggunakan kontrasepsi ini, dan juga kerugian dan juga keuntungan penggunaan kontrasepsi ini. Baik, Ibu, setelah menjeli mengenai kontrasepsi alamiah, apakah Ibu sudah memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi metode apa, Ibu? Untuk saat ini saya ingin mencoba metode alamiah dengan cara yang kalender dulu, Ibu, ataupun suhu atau basal. Oh iya, baik, Ibu. Sebelum menggunakan metode yang Ibu pilih, Ibu bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan suami, Ibu, ya. Baik, Ibu. Baik, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan lagi, Ibu? Untuk saat ini belum ada, Ibu. Sudah paham semuanya bagaimana? Baik. Jika Ibu nanti silakan berdiskusi terlebih dahulu dengan suami mengenai kontrasepsi apa yang akan digunakan. Kemudian Ibu bisa ke sini lagi, Ibu, ya, untuk Baik, Ibu. mempertanyakan lebih jelas mengenai kontrasepsi yang Ibu pilih. Baik, seperti itu, Ibu, ya. Terima kasih
Ibu sangat kooperatif sekali sehingga konseling kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik, Ibu. Baik Bu, Terima saya kasih. akhiri ya. Salam.